Welcome di talk show kita hari ini ngobrolin bisnis sukses dengan ngengunyah yuk. Bersama saya Tias Ariantini. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih ngengunyah yuk ini bisa menjadi suatu usaha yang menjanjikan. Bersama saya sudah ada owner dari ngengunyah yuk, yaitu Kak Novio Kalista Anjani. Kalian masih penasaran nggak sih untuk seperti apa ngengunyah yuk ini apa sih sebenarnya? Bersama kita ada Kak Novio. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, bisa tolong diceritain nggak sih Kak, gimana, apa sih ngengunyah yuk ini sebenarnya apa gitu? Ngengunyah yuk itu brand sendiri. Itu tuh saya yang buat dari nama itu. Jualannya ada yang manis, gurih, asin, ada yang manis juga. Terus untuk ngengunyah yuk itu gimana sih untuk awal mulanya bisa membangun usaha ini gitu loh Kak? Awal mulai dulu itu gara-gara iseng aja sih, kayak lihat story temen dia jualan keripik kaca. Nah di situ tuh aku iseng komen, tanya ke Kak, ini bisa nggak sih kalau aku ikut jualan? Dia bilang bisa dek, kalau mau ikut jualan nanti ada harga spesial dari aku, bilang gitu. Oh boleh Kak, tolong kirim gambarnya. Dikirimin tuh sama, namanya tuh Novita, temanku. Dikirimin lah sama Mbak Novita. Terus aku juga ikut upload story, ternyata banyak yang komen, teman-teman. Tapi itu sistemnya open PO, belum yang langsung ready gitu loh. Jadi seminggu sekali dia opennya. Dia ikut seminggu sekali open PO, banyak yang komen. Nah dari situ aku bisa jualan ngengunyah yuk itu. Oh, jadi terinspirasi dari temen sendiri ya Kak. Oke, untuk sebenarnya tuh gimana Kakak bisa tertarik untuk memilih usaha ini? Apa ya, kalau tertarik tuh nggak bisa dibilang tertarik sih, cuman suka aja. Dari kecil tuh aku suka jualan dari SD. Terus orang tua kan juga basicnya juga, mereka juga jualan bisnis gitu loh. Jadi kayak kebawa gitu nggak sih dari orang tua? Dari lingkungan ya Iya. Kak. Jadi terpengaruh dari gennya orang tua nih, punya jiwa-jiwa bisnis dari kecil ya. Oke, kita hold dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya karena kita sudah akan ada yang lewat. Untuk sementara ini kita tetap stay tune ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, apa sih yang membedakan produk ya Kak Novio ini loh, ngengunyah yuk, sama produk lain? Yang membedakan tuh kalau di tempat aku harganya lebih murah ya kalau dibanding yang tempat lain. Karena aku udah survei sendiri, datang ke tempatnya, beli juga produknya. Ternyata harganya emang lebih miring punya aku sih. Makanya kadang kalau pas COD tuh dia minta ongkir, Kak kalau semisal ongkirnya segini bisa nggak? Bisa. Jadi kayak request ongkir gitu loh Kak. Kalau di tempat lain kan yang matok ongkirnya ownernya kan, kalau punya aku tuh customerku. Jadi kayak aku maklumi gitu loh, mungkin yang beli tuh kadang ada anak sekolah gitu-gitu, jadi budgetnya masih low budget. masih low budget gitu. Sama dari kalau variannya juga beda sama yang tempat lain. Kalau di tempat lain tuh ada sih basreng pedes balado, cuman ternyata kata customer yang lain tuh pada bilang kurang. Kalau di tempat aku rasanya tuh katanya beda Kak. Manisnya tuh kan kalau balado tuh cenderung manis kan rasanya. Nah manisnya tuh beda Kak. Kalau manisnya tuh pas sama pedesnya juga imbang gitu loh. Selain dari rasa nih, keunggulan apa lagi? Apakah dari kerenyahan atau dari apa gitu Kak? Ada yang membedakan lagi nggak? Enggak, kalau kerenyahan kayaknya sama sih. Kayak dari bentuk basreng yang stick gitu juga sama. Terus oh iya, dari kripca juga itu kalau di tempat lain tuh rasanya tuh pedes manis, kalau di tempatku pedes asin. Jadi kalau orang Magelang tuh lebih suka yang asin gitu loh. Kalau yang manis lebih ke basreng. Oke. Kalau untuk sistem penjualannya itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah dia selalu ready stock? Apa harus PO dulu? Ready stock. Selalu ready stock Iya. gitu Kak? Berarti kalau PO itu cuma yang dulu aja gitu? Awal-awal dulu karena ini sih waktu awal itu karena masih ngambil di orang. Kalau yang sekarang kan aku langsung tangan kedua kan, jadi aku bisa kayak nyetok di rumah, jadi nggak ada open PO. Kecuali kalau barangnya lagi habis, mereka harus nunggu dulu. Alhamdulillah mereka mau nunggu.
Berarti kalau ya, tapi kalau misalkan untuk yang itu kan berarti kalau yang daerah sendiri gitu, daerah kakak kan Magelang nih. Iya. Kalau Magelang ini kakak langsung kirimnya biasanya via COD kak atau via gimana kak tuh untuk Mesti kayak sistemnya? COD di tempat gitu. Iya, apa? Itu tergantung dari Shopee mereka sih. Kadang ada yang bisa COD di tempat, ada yang nggak bisa, harus bayar gitu. Nah itu aku juga masih bingung kenapa Shopee-nya tuh sistemnya dari aku kayaknya, atau dari mereka gitu, aku juga masih belum tahu. Oh, berarti ini tergantung akun Shopee masing-masing. Tapi Iya. kalau misalkan yang by WhatsApp apa gitu-gitu? Kalau by WhatsApp nanti aku langsung ke kurirnya. Jadi kayak malah lebih mahal sih. Kalau dari aku ke ekspedisinya itu nanti dihitungnya per kilo. Cuman kalau dari Shopee, kalau by Shopee gitu udah ada kalkulasi sendiri dari pihak Shopee-nya. Oh, oke. Jadi kita kalau jual di Shopee, kita harus ngelebihin. Semisal dari harga basreng tuh yang kemasan 250 gram 18.000 ya. Nah, kalau kita jual di Shopee jadi 20.000 gitu. Karena kena admin juga. Oh, ada kayak foto apa sih kayak pajaknya dari Shopee-nya gitu lah ya, Kak. Ya, admin Shopee gitu. Jadi kita ngasih persenan juga ke Shopee. Oh, kalau kakak kan berarti usahanya ini sudah di Magelang, terus di Jogja juga nggak? Ya di Jogja juga bisa, cuman kalau yang di Jogja tuh harus nunggu aku, kan aku sambil kuliah ya ini, jadi harus nunggu aku seminggu pulang gitu, jadi Sabtu pulang, nanti Seninnya baru COD di Jogja. Kalau kakak sendiri tuh ini usaha kakak tuh udah berkembang sejauh mana sih? Jadi kayak apakah cuma kakak aja yang mengelola usaha ini atau kakak tuh udah punya reseller nih? Kalau reseller ada, cuman kalau yang maksudnya kakak itu pegawai ya? Ada pegawai di rumah gitu atau gimana? Oh enggak, lebih ke kayak reseller gitu loh kak. Jadi kayak ada orang yang kayak kan dulu kan kakak sempat ngechat yang iya, temannya iya. untuk tanya bisa nggak sih, kan itu jatuhnya kayak reseller gitu Iya. kan enggak. Nah kakak sendiri tuh sekarang kan udah bangun sendiri nih, udah ada ngunyah nih. Iya. Nah udah ada resellernya belum sih gitu kayak? Ada. Jadi setiap daerah tuh Purworejo ada, Magelang juga ada, Muntilan ada, terus Jogja juga ada. Jadi dulu aku tuh setiap kampus tuh hampir kampus di Jogja ada resellernya. Jadi kayak yang di UGM ada, di Sanata Dharma juga ada, Atma Jaya ada, UMY juga ada, UII juga ada. Banyak Terus, ya. iya. Terus apa lagi? Ada di mana lagi nih? Udah sih di situ. UNY juga ada sih, UNY. Rencananya nih akan debarkan sayapnya gimana lagi nih? Akan ditambahkah reseller-reseller ini? Kalau itu nggak tahu sih Kak, soalnya sekarang kan juga banyak ya yang jual cemilan-cemilan gitu di Shopee, di TikTok. Jadi mereka mungkin sekarang kan teknologi juga udah maju ya, mereka bisa cari yang lebih murah dari tempat aku tuh juga bisa sih Kak. Oke, tadi udah ngebahas mengenai sistem penjualannya. Kalau cara nyimpennya sendiri tuh gimana sih? Ini tuh yang bagus, yang benar tuh. Kalau nyimpen itu tergantung kita ya. Kadang ada yang lupa nutup, kan ada ya kemasan kayak gini sama yang kemasan plastik biasa. Kalau yang plastik biasa itu biasanya kalau aku saranin ke customer aku taruh di kayak tempat toples gitu, kayak wadah gitu loh Kak. Nah, supaya apa ya, walaupun kita taruh di plastik kayak gini tuh itu masih bisa apa ya, iya kayak melempem gitu, iya. Melempem gitu ya. Jadi cemilannya kurang kriuk gitu. Jadi kita kalau mau aman juga masukin toples, kalau enggak packingnya yang kayak gini. Yang ada zipnya. Iya, ada ziplocknya itu. Oh. Ini kan namanya ziplock Kak. Oke. Terus berapa lama sih tahannya biasanya kalau misalkan dari kakak terus ke pembelinya? Maksudnya kayak ini tuh bisa, oh ini bisa sebulan atau bisa berapa lama gitu kak? Kalau plastik itu cuman tahan sebulan, itu pun kayak udah melempem juga. Nah kalau di toples itu kita bisa tahan sampai 6 bulan. 6 bulanan itu nyampe sih. Kalau misalkan nih, kan kakak usahanya nih kan usaha cemil-cemilan nih. Kakak ada berpikir untuk punya usaha lain nggak sih? Misalnya kayak kalau misalkan nggak usaha ini mau usaha apa sih kak? Aku rencana tuh mau gedein ini juga, maksudnya mau aku terusin gitu, kayak kembangin gitu. Tapi di selain juga aku pengen usaha yang lain, kayak sekarang ini tuh aku lagi coba usaha di vape store gitu loh Kak. Nah iya, jadi kayak mau coba-coba jual kayak device, pot, mod, terus liquid juga. Lagi belajar sih.
Jadi kakak tuh sebenarnya emang jiwa bisnisnya tuh udah yang mendarah daging nih ya, udah kayak oh kalau nggak usah ini tetap bisnis, tapi bisnisnya ya tadi ke vape store, tidak sejalur sih sama cemilan ini, cumi kayak Iya sih, usahanya sudah sempat pada nanya sih, kok bisa sih dari cemilan terus ke vapes, kayak iya kayak apa itu? Apa yang menjadi inspirasi? Kenapa kok bisa berpikir untuk ngambil vape store nih? apa ya? Karena suka ngepot kali ya, jadi kayak tertarik gitu. Jadi terus menggali-gali kok Iya. kayaknya peluang bisnis ini ya, cuan lagi guys. Oke. Selanjutnya deh aku mau tanya kak, motivasi apa sih yang kakak miliki bisa membangun usaha ini? Kalau motivasi apa ya? Motivasinya tuh sebenarnya lebih karena ini sih kak, aku tuh orangnya suka ngeluyur gitu ya. Jadi lebih Suka apa? suka ngeluyur gitu kayak. Suka main? Iya suka main, suka main. jalan-jalan. Ya, suka jalan-jalan. Jadi kalau lebih ke motivasi nggak sih, aku jualan cuman buat seneng-seneng aja sih sama ngisi ini. Karena sistemnya COD, jadi kan tadi maksudnya COD nganter ke tempat satu ke tempat lain, Iya. jadi ya kayak jadi sekali jalan-jalan cuci mata ya guys ya. Bener. Oke. Tadi nyinggung masalah vape store, kan kakak udah mulai menggali vape store, berarti Iya. kakak udah bangun usaha lain juga kan, Iya. ada vape store. Nah, usaha vape store ini sama usaha cemilan tuh lebih gampang yang mana? Makanan atau ke vape store ya? Makanan. Cuman kalau yang makanan itu, aku mikirnya sekarang persaingannya udah banyak ya kak. Yang di TikTok gitu-gitu, itu udah banyak banget. Jadi kayak punyaku tuh kalahnya di situ gitu loh kak. Aku kayak branding ke TikToknya tuh kurang gitu loh. Jadi aku cuman bisa apa ya, kayak bisa brandingnya itu cuma kayak di Instagram, di Shopee. Jadi kalau TikTok itu susah banget buat ngebangun di Iya, TikTok, iya, kayak ngebangun di TikToknya tuh, naikinnya ya biar FYP, Iya, terus biar orang-orang tuh tertarik sama produk. Iya benar. Emang harus FYP tuh emang lumayan susah sih kak. Kalau gampangnya tuh gampang di vape store. Kalau apa ya? Lebih mudahnya tuh di vape store karena kita kan tinggal jual aja ya. Praktis karena udah jadi, tinggal majang ya. Kalau makanan itu aku harus packing, terus masih COD. Kalau vape store kan pada datang ke toko gitu kak. Datang sendiri. Jadi kayak kalau ini kan kalau makanan itu susahnya karena kakak harus nganterin, harus packingnya, Iya. terus juga masaknya. Karena aku juga sendiri kan kak kalau di rumah. Karena masaknya juga nggak tahan lama. Tapi kalau vape kan bisa tahan lama. Iya, Terus orang-orang udah tinggal langsung datang aja. Iya. Oke. Lanjutnya itu apa sih tips dari kakak untuk teman-teman yang mau mulai usahanya? Pertama Sebentar kak, sebelum Oh, iya. menjawab pertanyaan dari saya akan ada iklan yang lewat dulu. Stay tune ya guys, tetap di Ngobis, ngobrolin bisnis. Kembali lagi bersama saya di Ngobis, ngobrolin bisnis. Mari kita lanjut ya Kak Novio. Tadi pertanyaan kita tuh udah sempat kepotong karena ada commercial break-nya. Kita lanjut lagi. Apa sih tips and triknya Kak yang untuk penonton di rumah yang mau memulai bisnis ini tuh apa tipsnya Kak? Yang pertama itu kalau kita mau bisnis, kalau dari aku pribadi kita tuh harus fokus pertama, terus yang kedua konsisten, sama yang paling penting tuh nggak melulu bisnis tuh harus punya modal ya. Kadang kita tuh juga nemu kayak distributor yang pertama gitu, dia kayak ngasih barang dulu gitu juga bisa, terus nanti uangnya belakangan gitu juga ada. Nah jadi kalau ngomongin harus punya modal itu tergantung bisnisnya juga. Terus sama ini, kita nggak boleh nyepelein uang kecil. Jadi mau itu untung kamu 500 perak, 200 perak, itu tuh Harus dikumpulin iya, gitu harus dikumpulin. ya. Harus Nah dari situ tuh kita bisa ngumpulinnya dari yang kecil-kecil dulu. Kalau kita dari yang kecil aja nggak peduli dari yang untung kecil, bukan modal. Kalau dari untung kecil aja kita nggak kita kumpulin. Nah kita tuh bakal kedepannya tuh kayak cuman segini, untung kok cuman segini. Itu tuh sebenarnya bisa bikin kita yang gagal bisnis gitu loh. Jadi jangan lihat, nyepelein jangan ya, nyepelein pertama itu.
Jadi kita harus ngelihat apa sih ya Kak namanya? Harus apa Lebih namanya? peduli lah sama mau untung kita kecil, mau untung kita berapapun itu kita harus peduli. Mas apa bukan peduli sih, kayak open tuh apa sih bahasa Indonesianya ya? Open itu kayak maksudnya dikumpulin lah intinya, Iya, kan iya, kayak ada intinya itu. istilahnya kan kayak Kalau Jawanya tuh open kayak gitu. maksudnya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, Jadi iya, yang benar. istilahnya yang keuntungan sekecil Iya, 1.500, sekecil apapun. lama-lama juga kan kalau dia omsetnya besar itu akan bisa jadi jutaan, jadi Iya, benar. puluhan juta kalau emang luas banyak Iya. ya Kak ya. Jadi kayak reseller-resellerku itu mereka ambil untung tuh cuman 1.000 sampai 3.000-an. Nah, itu dia juga dari segitu ngomong, "Kak, mending apa lumayan banget loh, Kak. Apa aku jualan basreng tuh bisa buat beli kuota, buat nambah-nambah beli lipstick gitu katanya." Sangat bermanfaat banget Iya. ya. Jadi kayak mungkin awalnya keuntungannya cuma 1.000, Iya, 2.000. Tapi kalau misalkan yang pesan bisa 10, 100 orang kan Itu jadi kaliin lumayan aja nggak sih? banyak. Tinggal Iya, dikaliin. makanya jadi banyak banget ya. Oke, kita masuk ke segmen yang game nih Kak, game lucu-lucu ya. Pilih cepat ya Kak. Iya. Oke. Pilih cepat. Jadi Kakak nanti tinggal pilih salah satu aja. Jadi harus ini ya. Harus cepat ya Kak, nggak boleh mikir kayak Gitu nggak boleh? nggak boleh. Pokoknya harus cepat kalau misalkan A atau B gitu. Harus pokoknya nggak boleh mikir yang lama, pokoknya harus cepet. Oke, yang pertama, manis atau gurih? Gurih. Terus di TikTok atau di Instagram? Instagram. Open PO atau ready stock? Ready stock. Terus Ini malah kakaknya nih yang lama. oh iya ya maaf ya. Tunai atau digital? Tunai. Apalagi ya Kak? Terus pilih yang offline atau online? Offline. Oke, sekarang itu aja sih cukup. Terus kita bedah aja ya. Tadi kenapa pilih Tadi online atau offline banyak? Offline. Kenapa pilih offline? Suka aja interaksi langsung sama customer. Sampai sekarang tuh aku punya customer yang sekarang malah jadi bestie. Wah. Jadi nggak cuman sebatas pembeli sama penjual, tapi sekarang malah jadi bestie gitu. Jadi dia sering curhat ke aku juga curhat ke dia. Jadi temen banyak, ya, jadi membangun banyak, relasi juga. Iya. Terus tadi ada pilihan tunai atau digital, pilih tunai ya. Iya, aku Kenapa tuh? suka aja megang uang banyak tuh. Jadi kalau itu nyata nih ada Iya. uangnya ya kelihatan. Kalau ya. digital tuh tiba-tiba nanti buat transfer ini itu habis. Hilang aja Iya. ya gitu ya. Terus tadi pilih yang manis atau gurih? Pilih yang gurih. Yang gurih kenapa? Aku suka yang asin, nggak suka yang manis-manis. Lebih suka yang gurih-gurih gitu ya, Iya. suka gurih, pedes gitu ya. Terus tadi pilih TikTok apa Instagram? Pilih Instagram, kenapa tuh? Kalau Instagram tuh lebih gampang aja sih, cuman kalau di TikTok agak ribet. Jadi kita harus mikir FYP ini segala macam. Tapi kalau di Instagram tuh, semisal kita di mention sama orang lain gitu, nanti orangnya jadi langsung kepo, langsung gampang, langsung follow gitu. Jadi Kalau TikTok tuh menyebarnya gampang gitu ya menyebarnya dari gampang. Kalau yang teman-temannya TikTok ya. tuh mereka cuma bisa lihat tapi nggak bisa nge-follow. Jadi Nggak kayak tahu akunnya. oh ini pengikutnya cuma dikit nih Instagram. Kalau Instagram tuh kayak kita udah di follow kan, jadi kayak pengikut followersnya tuh nambah. Kalau di TikTok tuh mereka cuma ngeliat-liat doang, tapi jarang ada yang nge-follow gitu. Oke. Wah, udah berada di penghujung. Sebelum masuk ke penghujung, kita boleh nggak sih kita cobain Boleh. dulu. Jadi yang mana dulu nih Kak? Aduh, nyobainnya nih. Mungkin dari yang mie gulungnya dulu Kak. Oke, cobain ya guys. Jadi ini adalah apa Kak tadi namanya? Mie gulung pedes daun jeruk. Oke, ini ya guys. Ini tuh mie gulung pedas daun Daun jeruk. Mari kita coba ya guys. Pakainya ziplock loh, BTW ini pakai ziplock, udah bukan yang plastik yang cuman di press biasa. Terus nanti kita nggak bisa tutup lagi ya Kak. Cobain Jadi ya. Wow. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Kayak Terus juga ditutupnya gampang. jadi nggak usah ribet cari Cobain, guys. apa sih kayak penutup gitu, kayak cari staples doang gitu. Kali ini tinggal ditutup gitu. Enak banget loh. Ya terus kemarin
sebelum lebaran itu sempat jadi bestseller juga. Ini lagi naik ya, Kak? Kayaknya juga lagi naik di TikTok juga lagi banyak tuh. Yang lagi naik pokoknya. Oke. Jadi nih, barusan aku cobain ya, guys. Ini tuh mie gulung pedas daun jeruk. Iya. Menurut aku ini rasanya tuh menurut aku nggak terlalu pedas sih, mungkin karena cuma satu doang, tapi ini nagih banget sih, ini gurihnya mantep banget. Terus ada manisnya, karena aku lebih suka yang kayak maksudnya dia pedas tapi tetap ada manisnya gitu loh, dan daun jeruknya kerasa, wanginya tuh enak banget, kerasa banget. Terus selanjutnya kita nyobain yang mana lagi nih, oh my god, ini sungguh menggoda sekali. Yang mana lagi nih Kak? Kita coba yang Kulit asin tuh, aja coba, nggak sih? kulit. Oh yang kulit ini Iya. pedas gak Kak? Apa biasa Itu aja? pedesnya standar, nggak yang pedes banget gitu. Hmm. Soalnya aku pernah restock yang pedes banget tuh, ini pada komen, Kak, kalau bisa pedesnya diturunin bisa nggak, request pedesnya bisa nggak gitu. Jadi mereka kayak nggak terlalu suka yang pedes. Kalau yang pedes banget itu keripik kacangnya. Cuman aku nggak bawa. Enak banget ini. Ini nggak pedas sih menurutku. Enak banget ya guys. Oke. Berhubung aku udah nyobain, ini enak banget sumpah. Buat kalian yang merasa penasaran, itu ada Instagramnya ya Kak? Ada. Nama Instagramnya boleh dikasih tahu dong Ya, sama teman. ngengunyah_yuk. Nah itu. Bisa nanti bisa kepoin, bisa nanti langsung chat aja kalau mau pesan, nanti bisa dilihat varian apa aja yang ready. Oke. Mungkin cukup sekian sih Kak kita obrolan hari ini. Terima kasih ya Kak sudah bersedia hadir di talk show hari ini. Sama-sama. Terima kasih atas inspirasinya, makasih ilmu-ilmunya juga loh. Pokoknya ini pasti insight bagus banget buat kita semua, yang buat yang masih remaja atau yang kita masih sekolah atau kuliah sambil gabut-gabut gitu, sambil usaha, ini bisa banget ngubungin Kanovio juga buat tanya-tanya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Tias Ariantini. Terima kasih atas penonton yang sudah menyaksikan setia sampai akhir ini. Bye-bye.